Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-289, dengan berakhirnya pelelangan. Semua orang pergi satu demi satu. Xiaoyan mengobrol dengan Luo Jin dan yang lainnya untuk waktu yang lama sebelum meninggalkan rumah lelang sendirian dan kembali ke persekutuan alkemis. Sebagai kepala alkemis dari persekutuan alkemis dan juara kompetisi alkemis, Xiaoyan hanya pernah ke persekutuan alkemis 3 atau 4 kali, meskipun menjadi anggota persekutuan alkemis. Bahkan beberapa kali dia memasuki persekutuan alkemis tidak diketahui orang luar. Akibatnya, masuknya Xiaoyan yang angkuh ke persekutuan alkemis membuat banyak alkemis lain di persekutuan alkemis khawatir. Meskipun orang-orang ini telah melihat Xiaoyan sebelumnya, kebanyakan dari mereka hanya melihatnya dari jauh dan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sekarang Xiaoyan berjalan begitu dekat dengan persekutuan alkemis, banyak dari mereka dengan cepat bergegas setelah mendengar berita itu. Ketika semua orang melihat Xiaoyan, alkemis kelas 2 yang terkenal di kota kuno Wilderness, mereka tidak bisa tidak merasa terkejut melihat betapa mudanya Xiaoyan. Di usianya yang masih muda, ia tidak hanya telah mengembangkan keterampilan alkimianya ke tingkat seperti itu, tetapi ia juga tidak dirugikan dalam bidang doki. Tingkat pertumbuhan yang mengerikan seperti ini membuat beberapa kaisar setengah dan alkemis yang lebih tua merasa malu dengan inferioritas mereka. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dikelilingi oleh kerumunan. Banyak alkemis yang lebih muda berebut untuk berjabat tangan dengan Xiaoyan atau mengajukan beberapa pertanyaan tentang alkimia. Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah permainan anak-anak di mata Xiaoyan. Ia memberikan jawaban singkat, tetapi itu membuat orang-orang dari generasi muda itu tercengang. Ini karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak diajukan oleh mereka. Sebaliknya, itu adalah masalah yang membuat guru mereka khawatir akhir-akhir ini. Mereka tidak menyangka bahwa ketika pertanyaan itu keluar dari mulut Xiaoyan, itu akan terpecahkan dalam hitungan detik. Ini benar-benar membuat mereka sangat terkejut. Perasaan memuja Xiaoyan segera muncul di hati mereka. Itu juga karena inilah Xiaoyan dikelilingi oleh orang-orang yang datang untuk mengajukan pertanyaan dalam waktu singkat. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda asosiasi alkemis, tidak ada kekurangan tetua yang memiliki wewenang di asosiasi tersebut. Meskipun penampilan mereka agak mengejutkan, itu tidak memengaruhi suasana yang berapi-api di tempat kejadian. Xiaoyan merasa cukup terkejut di dalam hatinya pada tetua asosiasi yang muncul di sekitarnya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan mereka akan berpartisipasi dalam pasukan besar yang berapi-api ini. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka, Xiaoyan sama sekali tidak pelit. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa orang-orang di depannya ini memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya. Xiaoyan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Jika dia terus menjawab seperti ini, dia takut meskipun diberi waktu 10 tahun lagi, dia tidak akan bisa menjawab semuanya. Xiaoyan tersenyum getir dalam hatinya. Kemudian, dia buru-buru mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, dia langsung meluncurkan langkah kepunahan langit di bawah kakinya. Angin dan awan melonjak, dan Xiaoyan berubah menjadi embusan angin dan menghilang di depan mata semua orang. Ketika semua orang melihat kepergian Xiaoyan, meskipun mereka merasa sedikit melankolis di hati mereka tidak mengeluh. Bagaimanapun, pertanyaan-pertanyaan itu harus diselesaikan sendiri. Meminta bantuan orang lain secara membabi buta sudah terlalu merendahkan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Xiaoyan sendiri juga punya urusan penting yang harus diurus. Dia tidak mungkin membuang-buang waktu di sini bersama mereka. Karena itu, setelah serangkaian desahan tak berdaya, semua orang berhamburan dan pergi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan muncul di depan ruang tamu. Pintu ruang tamu terbuka lebar. Xiaoyan melihat Guli dan Cilin yang sedang mendiskusikan beberapa hal dari jauh. Melihat Xiaoyan, keduanya saling memandang dan tersenyum. Namun kemudian, mereka menyadari ekspresi aneh di wajah Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Ketika Xiaoyan mendekat, dia juga memperhatikan ekspresi di wajah mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, "Hehe, orang-orang di guild sangat antusias. Aku hampir tidak bisa melihat kalian berdua lagi." Mendengar ini, keduanya tertawa pelan. Mereka segera mengerti arti kata-kata Xiaoyan. Namun kemudian, Guli menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius dan berkata, "Kudengar ada sesuatu yang terjadi di pelelangan. Bahkan orang Muhan pun ikut. Terlebih lagi, dia mewakili pihak Modi." Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Ya,
Itu adalah pembantu Modi. Seorang kaisar bela diri setengah bintang 9. Namun untungnya, masalah itu telah diselesaikan. Tidak ada yang besar terjadi. Guli dan Chilin memiliki pemahaman singkat tentang apa yang terjadi di pelelangan dan tidak lagi menanyakannya. Namun, masalah Muhan sangat mengejutkan kedua kaisar bela diri setengah bintang 9 ini. Muhan benar-benar ingin mewakili pihak Modi. Dia adalah orang penting di kota kuno Lia. Bagaimana dia bisa bersekongkol dengan seseorang seperti Modi? Chilin berkata sambil mengerutkan kening. Dia jelas merasa sangat heran. Memang, manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Namun, dengan pengalaman Muhan, Modi seharusnya tidak bisa mengeluarkan apapun yang bisa menggerakkan hatinya. Kan, Guli dan Chilin saling melirik dan terus berbicara. Mendengar kata-kata keduanya, Xiaoyan memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap keduanya dan berkata, awalnya, aku juga berpikir bahwa Modi telah menyetujui suatu syarat. Itulah sebabnya Muhan bertindak. Namun, hari ini, monster tuahu memberitahuku alasannya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Guli dan Chilin langsung mengerutkan kening. Mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan curiga. Monster tuahu, orang itu adalah kaisar setengah bela diri bintang 8 yang telah menghabiskan banyak uang untuk diundang oleh Modi. Bagaimana mungkin dia mengungkapkan informasi tentang pihak Modi kepada Xiaoyan? Mungkinkah ada jebakan? Xiaoyan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Matanya juga menunjukkan ekspresi tidak yakin. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, terlepas dari apakah itu benar atau salah, apa yang dia katakan kepadaku hari ini sepenuhnya masuk akal. Terlepas dari apakah itu Yan Bing atau Muhan, alasan mengapa mereka bertindak terhadapku juga karena ini. Pada waktu berikutnya, Xiaoyan dengan kasar memberitahu Guli dan Chilin tentang Feng Zhan, Wang Qi dan Wu Mohui, serta informasi yang diceritakan monster tuahu kepadanya di gang. Ketika kedua lelaki tua itu mendengar ini, mereka sangat terkejut. Baru sekarang mereka tahu bahwa selama periode Xiaoyan berada di kota liar kuno, sebenarnya ada hal-hal yang bahkan mereka tidak sadari telah terjadi. Ketika mereka berdua mendengar bahwa orang-orang itu telah dihasut atau direkrut oleh Modi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan kekejaman Modi. Modi ini benar-benar tidak bermoral untuk mencapai tujuannya. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar berharap dapat mencabik-cabik Modi menjadi ribuan keping dan membakar tulang-tulangnya menjadi abu. Mengapa kita harus membiarkan sampah alkemi seperti itu tinggal di dunia ini lama-lama? Hati Chilin dipenuhi dengan kemarahan saat dia berteriak dengan tegas. Di balik lengan bajunya, tinjunya terkepal erat, menyebabkan ulat-ulatnya menonjol. Dibandingkan dengan Chilin, Guli jauh lebih mantap. Dia lebih berpandangan jauh ke depan. Pada saat ini, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah masalah kolam petir kekosongan. Yan Xiao, begitu kita memasuki kolam petir kekosongan, kita harus menghadapi kaisar bela diri setengah bintang 9. Begitu Yan Bing dan kaisar bela diri setengah bintang 7 itu berhasil menerobos, kekuatan keseluruhan pihak Modi akan meningkat pesat. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Xiaoyan mengangguk. Ini juga menjadi perhatian terbesarnya saat ini. Begitu Yan Bing berhasil menerobos, kaisar bela diri setengah bintang 7 tidak perlu bertindak. Hanya 2 kaisar bela diri setengah bintang 9 sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kita hanya bisa melepaskan kesempatan ini untuk memasuki kolam petir kekosongan. Jika begitu, kita harus menunggu 100 tahun lagi sebelum kita bisa memasuki kolam petir kekosongan lagi. 100 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Di mata para ahli sejati, bahkan 100 tahun atau 1000 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, bagi Guli dan Chilin, mustahil bagi mereka untuk menganggapnya tidak berarti apa-apa. Tidak, kita harus memasuki kolam petir kekosongan. Namun, pada saat itu, kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Kita harus menyerang terlebih dahulu dan menang. Sementara mereka baru saja masuk dan belum menerobos, kita harus memanfaatkan fakta bahwa hanya ada satu kaisar bela diri setengah bintang 9. Mari kita habis-habisan dan hadapi kaisar bela diri setengah bintang 7 itu terlebih dahulu. Adapun Yan Bing, serahkan dia pada si tua aneh Hu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Guli dan Chilin tidak bisa menahan rasa heran. Xiaoyan biasanya tidak terlihat seperti orang yang banyak bicara. Mereka tidak menyangka dia akan begitu tegas saat melakukan sesuatu. Ya, benar. Dengan cara ini, pihak Modi akan memiliki total 5 orang. Modi tidak akan bisa melakukan apapun.
si tua aneh Hu akan berbalik dan menghentikan Yan Bing. Setelah berhadapan dengan kaisar setengah bela diri bintang 7 itu, kita akan melenyapkan 4 orang sekaligus. Hanya Mu Han, seorang kaisar setengah bela diri bintang 9, yang tersisa. Guli tersenyum dan mengangguk. Dia terus menganalisis apa yang dikatakan Xiaoyan. Mendengar ini, Cilin juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Memang, saat mereka memasuki kolam petir kekosongan adalah kesempatan terbaik bagi mereka. Adapun si tua aneh Hu, meskipun mereka berdua memiliki pendapat sendiri tentangnya, karena Xiaoyan telah memilih untuk mempercayainya, mereka hanya bisa menerimanya dengan enggan. Mereka percaya bahwa dengan penglihatan Xiaoyan, dia akan dapat menentukan apakah ini benar atau salah. Kalau begitu, serahkan Mu Han yang tersisa kepada kami berdua. Meskipun kita tidak sebanding dengannya, jika kita ingin menghentikannya, kita harus bisa, bagaimanapun. Bahkan jika dia adalah kaisar bela diri setengah bintang 9, dia tetap tidak akan bisa menghancurkan kaisar bela diri setengah bintang 8 seperti lumpur. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Guli dan Cilin dan berkata dengan hormat, "Kalau begitu, terima kasih senior atas bantuan kalian." Menghadapi ucapan terima kasih Xiaoyan, Guli dan Cilin tersenyum ringan dan melambaikan tangan mereka. Xiaoyan telah menyelamatkan persekutuan alkemis mereka. Saat ini, dia hanya membantu mereka menghentikan satu orang. Meskipun orang itu adalah kaisar bela diri setengah bintang 9. Itu bukan masalah besar. Bab 290. Setelah berdiskusi dengan Guli dan Cilin, masalah kolam petir kekosongan diselesaikan sementara. Sekarang, masih ada waktu setengah bulan sebelum pembukaan kolam petir. Jeti Xiaoyan hanya tinggal di Serikat Alkemis. Wei Yi telah meninggal, dan kediamannya telah diubah sepenuhnya oleh Guli. Xiaoyan sekarang menjadi kepala alkemis di Serikat Alkemis. Jadi dia tentu saja tinggal di sana. Pada hari-hari berikutnya, semua orang tahu bahwa Xiaoyan tinggal di Serikat. Dan jumlah orang yang datang untuk bertanya tiba-tiba meningkat. Di sebuah ruangan kecil yang luasnya tidak lebih dari 10 meter persegi. Selain beberapa perabotan, ada juga kerumunan yang ramai. Di luar pintu, juga penuh dengan orang. Menghadapi hal ini, Xiaoyan tidak punya solusi lain selain dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Guli dan Cilin mungkin berniat untuk membantunya ketika mereka melihat ini. Tetapi sebenarnya ada terlalu banyak alkemis yang datang untuk meminta nasihat. Tidaklah pantas bagi mereka untuk campur tangan. Ketika Wei Yi berkuasa, dia serakah dan hanya ingin mengumpulkan kekayaan. Ketika dia melihat alkemis tingkat rendah, dia tampak meremehkan. Jika Anda tidak membayar harga tertentu, dia tidak akan peduli dengan Anda. Dan ini juga mengarah pada fakta bahwa setelah Wei Yi meninggal di tangan Xiaoyan, para alkemis di Serikat tidak hanya tidak memiliki keluhan tentang Xiaoyan, tetapi mereka juga memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain posisinya saat ini, situasi seperti itu aja. Situasi seperti ini berlanjut selama 3 hari. Pada hari ketiga, Xiaoyan akhirnya tidak dapat menahan pemboman tak terlihat dari para alkemis itu. Dia buru-buru menemui Guli dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuka kuali untuk memurnikan pil di asosiasi alkemis dan mengizinkan para alkemis tingkat rendah untuk mengamati. Metode ini secara tak terduga berguna bagi semua orang. Meskipun mereka tidak memurnikan pil obat kelas kaisar lagi, pil obat kelas 9 tetap membuat para alkemis yang hadir sangat bersemangat. Beberapa jenis pil kelas 9 yang biasanya sangat sulit untuk dimurnikan, kini berada di tangan Xiaoyan. Semua gerakannya tampak sangat lancar. Dari memurnikan bahan obat hingga memadatkan pil embrio, hingga akhirnya membentuk pil. Proses dalam kuali obat Xiaoyan ini tidak memiliki jeda sedikit pun. Bahkan kecepatan memurnikan bahan obat lebih dari 2 kali lebih cepat daripada alkemis biasa. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut dengan metodenya. Dia memang seorang alkemis tingkat 2. Eksistensi mengerikan yang melampaui alkemis kelas 9 biasa. Pil kelas 9 sebenarnya ada di ujung jarinya. Api surgawi dalam kuali obat di atas panggung bergolak, dan kerumunan di bawah panggung terus-menerus berseru. Pil tingkat 9 dengan cepat terbentuk di tangan Xiaoyan. Dan posisi Xiaoyan di hati semua orang juga meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, citra Xiaoyan di hati semua orang hampir sama dengan para alkemis kepala sebelumnya di masa lalu. Bahkan, dia bahkan lebih baik daripada presiden saat ini, Guli dan Cilin. Haha, kamu telah tinggal di asosiasi beberapa hari ini, dan kamu telah mengambil semua pusat perhatian dari kami 2 orang tua. Sekarang di asosiasi, aku bisa mendengar bocah-bocah kecil itu berbicara tentang betapa hebatnya keterampilan alkimia kalian sepanjang hari. Membuat kami berdua orang tua tampak begitu tak tertahankan. Hahaha, di aula,
Guli duduk di samping Xiaoyan, menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan nada bercanda. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, lalu membuka mulutnya dan berkata, "Jika aku bisa membiarkan kalian berdua orang tua merasakan kebingungan dengan masalah ini, aku lebih suka kalian berdua menjadi pusat perhatian." Hahaha, lupakan saja, kami berdua adalah orang tua. Dan kami tidak dapat menahan siksaan seperti kalian orang muda. Cilin di samping tertawa terbahak-bahak dan berkata, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini juga dosa Wei, tetapi sekarang dia harus menanggungnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan melankolis di dalam hatinya. Malam, waktu yang tak terlihat berlalu dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, hanya tersisa satu malam sebelum pembukaan kolam petir kekosongan. Pada saat ini, Xiaoyan juga meletakkan semua masalah sepele lainnya. Sekarang, dia duduk bersila di tempat tidur di kamar dengan mata terpejam. Pada saat ini, di seluruh ruangan di depan Xiaoyan, apakah itu di atas meja atau lantai, selama bisa ditempatkan, ada botol giok yang tak terhitung jumlahnya yang dikemas dengan rapat. Di tempat tidur, Xiaoyan merentangkan telapak tangannya dan melambaikannya dengan santai. Api aneh menyembur keluar. Setelah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan, dalam waktu singkat, ratusan teratai api indah seukuran telapak tangan muncul di depan mata Xiaoyan. Ratusan teratai api melayang di udara seperti sebuah karya seni. Cahaya api yang indah menerangi seluruh ruangan seolah-olah saat itu siang hari. Xiaoyan menjentikan jarinya, dan ratusan teratai api segera melesat ke dalam botol giok di bawah seolah-olah mereka telah menerima perintah. Selama 2 jam ini, Xiaoyan mengulangi serangkaian tindakan ini lebih dari 10 kali. Botol-botol giok yang memenuhi seluruh ruangan masing-masing berisi teratai api. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya mengembuskan napas dengan lembut. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatan yang meletus dari teratai api di dalam teratai api ini kemungkinan tidak kalah dengan teknik doklasti biasa. Kali ini, ada lebih dari 5.000 botol teratai api yang telah dibentuknya. 5.000 botol teratai api, ini setara dengan 5.000 teknik doklasti. Jika mereka meledak bersama, kekuatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan Bandi tidak akan mampu tahan. Xiaoyan akan menganggap semua ini sebagai kejutan bagi Modi ketika saatnya tiba. Keesokan harinya, hari ini adalah hari ketika kolam petir kekosongan akan segera dibuka. Oleh karena itu, kota kuno yang liar hari ini bahkan lebih semarak dari biasanya. Ketika Xiaoyan keluar dari ruangan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada banyak cahaya yang mengalir di langit. Mereka semua adalah ahli kelas Bandi. Bahkan sampai hari ini, para ahli kelas Bandi yang tidak mendapatkan kolam petir kekosongan belum menyerah. Itu juga karena hari ini adalah hari kolam petir kekosongan akan dibuka, sehingga mereka yang memiliki undangan petir pasti akan mengeluarkannya. Oleh karena itu, mereka menunggu undangan kolam petir untuk memakan umpan. Guli dan Cilin sudah menunggu ketika dia berjalan ke aula utama. Ketiganya saling tersenyum ketika mereka bertemu. Tanpa membuang waktu lagi, mereka bertiga berjalan keluar dari aula berdampingan. Dengan gerakan kaki mereka melesat ke langit. Haha, meskipun mereka yang memiliki undangan petir akan berkumpul di kota kuno Savage milikku, lokasi sebenarnya di mana kolam petir kekosongan terbuka bukanlah di kota kuno liar milikku. Sebaliknya, lokasinya 3.000 mil di luar kota kuno yang liar, di Gunung Gele. Saat mereka bertiga terbang, Guli menjelaskan lokasi kolam petir kekosongan kepada Xiaoyan dengan senyum tipis di wajahnya. Gunung Gele adalah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Gunung ini selalu diselimuti oleh awan petir sepanjang tahun. Seluruh gunung ini mengandung emas misterius dalam jumlah besar. Emas misterius ini memiliki daya tarik khusus terhadap petir. Oleh karena itu, gunung ini merupakan tempat terbaik bagi para kultivator yang memiliki kemampuan petir. Karena alasan-alasan inilah kolam petir kekosongan terbuka di sana. Xiaoyan mengangguk diam-diam saat mendengarkan penjelasan Guli. Sekarang, ia memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang disebut Gunung Gele. Setelah mereka bertiga meninggalkan kota kuno yang liar dan terbang ke barat sejauh sekitar 1.500 km, memang ada gunung petir yang menjulang tinggi di ujung pandangan Xiaoyan. Disebut gunung petir karena dikelilingi oleh awan petir tebal dari pinggang gunung. Meskipun berada sangat jauh, Xiaoyan masih dapat merasakan gelombang tekanan tak terlihat yang dipancarkan dari gunung petir tersebut. Petir di sini memang berbeda dari tempat lain. Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki dengan saksama aura yang tidak biasa antara langit dan bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Pada saat ini,
Bahkan Xiao Jin, yang telah tidur di tubuh Xiaoyan, tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dari tidurnya. Itu bersukacita dalam tubuh Xiaoyan, dengan sebuah pikiran. Xiaoyan menenangkannya. Kekeh, tempat pegunungan abu-abu berada disebut pegunungan abu-abu. Dikabarkan bahwa saat itu, ada elit afinitas petir Dou dia menerobos ke sini. Ketika dia menerobos, petir turun dan warna langit dalam radius 5.000 km berubah. Kekuatan seperti itu sungguh mengagumkan. Mata Cilin menatap ke arah pegunungan luas di depannya. Meskipun dia sudah ke sini lebih dari 10 kali. Setiap kali dia melihat pegunungan ini, hatinya tak kuasa menahan rasa bangga. Mengenai hal ini, Guli juga tak berdaya. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan. Keduanya menggelengkan kepala dan tertawa pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, tubuh mereka bergerak dan terbang menuju Gunung Gelei di ujung garis pandang mereka. Bersambung ke bab selanjutnya.